pulang. Iyalah. Situ kalau ada perempuan pengen lama-lama gimana sini tuh nih lihat ini. Kurang real apa gua syuting dia kan? Bener kan? Mau lihat perempuan mana tuh kan? Asli kan? Iya, Natural ya. Iya kan? Alamiah. Ini kearifan lokal nih seharusnya. Ya memang pengarang-pengarang lagu tuh memang kayak gitu semua. Kalau nggak Kamu gitu, cocok nggak dapat ini. lagu. Bener bikin Alasan. orang Indramayu bikin lagu sampai mabuk kan. Ya bener yang dibilang Kiai itu. Anak Iya. sekarang bikin lagu pakai cimeng, pakai cimong, pakai pangku-pangkuan. Oke, Om Ete dan Kang Jaham. Jam jahanam. Kang Jaham Jahanam yoi. Iya. Kang, nanti filmnya keren. Ini pemutaran keberapa nih? Waduh, nggak tahu saya putar berapa ini. Screeningnya berapa? Hah? Taiwan. Wah, nggak bisa dihitung mas. Taipei. Jangan bisa dihitung ya. Rilis kapan sih? Om? 2017 bulan Oktober. 2017 bulan Oktober itu baru rilis. Rilisnya karena Busan minta. Oh. Busan Film Festival minta saya kasih link buat nontonnya, draftnya apa masih editing itu, dan mereka mau buat premiere sama kompetisi waktu itu. Jadi mereka bilang harus diselesaikan buat Busan. Ya jadi gara-gara Busan minta mau tidak mau harus selesaiin film itu. Tapi kan harus pakai duit itu, jadi harus nyilik-nyilik biar gratisan lagi untuk print filmnya. Ya, ya. Nah, ini buat yang belum tahu tadi ini ada pemutaran film yang judulnya Darling is Darling. My Darling. Indramayu masih darling nggak itu darlingnya? Masih Pak. Ayo. Masih. Iya. Nggak, darling ini artinya apa sih darling? Sebenarnya istilahnya itu darling tuh dangdut darling. Oh. Darling, gitar suling. Darling, dangdut. Darling. Darling. Tapi saya nggak mau pakai arti itu karena saya terlalu lama bikin film ini, mau nggak mau harus selesai. Ya artinya karena dia darling, jadi apa ya? Jadi ya benar-benar kayak darling, jadi harus saya selesaikan film ini. Gitu. Ya. Ini darlingnya saya juga, mungkin orang Indramayu kayak Jam mungkin ya darling itu seperti darling bagi mereka. Ya. Kenapa Om pilih darling untuk diangkat? Ya sebenarnya waktu itu saya mau bikin musik mengenai dangdut, sudah ada dalam kepala saya. Musik dangdut. Oh. Bikin film mengenai dangdut gara-gara bikin topeng monyet. Tapi saya nggak tahu kalau jenis musik itu adalah tarling namanya. Saya kira dangdut biasa aja. Terus saya ke Jawa Timur untuk ketemu geng Palapa, Koplo. Oh, New Palapa. New Palapa, Koplo. Tapi menurut saya nggak tahu kalau filmmaker lain ya. Ya. Ya mungkin menarik. Menurut saya kurang. Ya. Terus saya pindah ke Jawa Tengah dengan campur sarinya, dan menurut gua juga kurang. Karena gini, saya nggak mau bikin film mengenai musik, enggak. Kalau film mengenai musik, oke lah, Mas Didik Kempot itu bagus banget. Jadi kayak film biografi jadinya kan. Ya. Saya mau berbicara apa hubungan musik ini dengan masyarakat penggemarnya gitu. Jadi musik sebagai culture-nya, Iya, bagian betul. dari kebudayaan di sana. Iya betul. Musik itu hidup, tumbuh, nyaman di lingkungannya, jadi sebuah ikon, jadi sebuah apa ya, yang disayangi sama mereka. Tiap pagi mereka dengerin dari anak kecil sampai orang tua. Jadi itu adalah, jadi kalau di Indramayu tarling itu udah kayak tarling adalah kehidupan. Jadi saya mau berbicara musik dengan manusianya. Ya, benar-benar yang menciptakan orang Indramayu, dinikmati oleh Indramayu, dan industri itu menjadi mata pencaharian bagi orang Indramayu. Oh ini Iya. Iya, Kang, gimana Kang? agak keras ngomong Kang. Bisa jadi mata pencarian, bisa jadi kesenangan. Ibunya aja kalau anaknya pintar nyanyi itu senangnya bukan main. Iya. Menjadi kebanggaan ya Kebanggaan sendiri. untuk keluarga.
Di Indramayu tuh ini yang dibilang Kang Yaham itu semua orang pingin jadi penyanyi. Di film ini termasuk kiai juga. Termasuk kiai. Termasuk Iya, kiai iya. juga, bukan hanya perempuan dan laki-laki. Kiai juga ikut-ikutan, pingin nyanyi juga. Artinya memang hidup mereka udah menyanyi sebenarnya. Iya. Saya mau lebih dalam nih, Iya. Kang. Ada narasi juga kalau Tarling itu awalnya nggak seperti itu ya, nggak menjual Nggak, erotisme ya. kiai itu nggak. Nah itu awalnya kayak gimana tuh? Awalnya sih bener. Tarling itu milik Indramayu itu sebenarnya. Namanya Tarling itu kita ramah suling. Kita suling aja tuh. Jangankan dipanggil ke orang hajat, sampai datang sendiri nggak boleh. Banyaknya yang ada yang boleh dan enggak, tapi banyaknya yang nggak boleh. Bilang dia itu orang latar. Istilahnya orang latar itu orang nggak bener. Nyanyi gitu tuh orang bener. Tiba-tiba dicampur dengan gong, dicampur dengan gendang, dikasih panggung, dirubah lagi. Mulai pada seneng. Tadi ya biasa pakainya rapi. Terus sekarang ada dangdutnya. Iya. Waktu itu banyak yang protes taringnya taling dangdut gitu ada. Tapi tetap aja kita jalan taling dangdut namanya. Itu Berarti dari awal udah dicap nggak benar. udah dicap nggak benar dari awal. Kenapa alasannya? Ya alasannya gitu katanya orang nyanyi kayak gitu klangklung itu pakai gitar di sini tuh melatar katanya. Melatar itu orang sini orang nggak bener, nggak eling-eling. Oh, Makanya Tarling itu orangnya melatar nggak eling-eling. orang itu latar nggak eling-eling. Iya, Iya. itu dulu. Mungkin apa urakan gitu kali ya? Iya, padahal sebelumnya bukan begitu sebenarnya. Nyatanya kan bener. Yang penting tontonan ini dibuat tuntunan kita. Jangan dibikin tonton, dibuat tuntunan. Iya. Oh jadi dulu itu Tarling tuh memang berawal dari musik-musik anak-anak nongkrong aja, yang nggak ada kerjaan, Iya. bikin-bikin lagu apa segala macam nongkrong-nongkrong. Jadi dianggap orang yang nggak punya kerjaan. Iya. Terus ketika dijadiin sebuah hiburan yang tadinya pakaian masih nyinden-nyinden, ya seperti Kang Jaham bilang, tuntutan zaman. Hari ini Romi ini jualan Romi ini, besok apa? Jadi itu Yang laku Romi ini apa kan? Hari ini yang laku Romi ini ya Romi ini Iya. Besok celana ya celana ya. sesuai mode. berarti terpengaruh dari luar ya kan? Pasti. Dari TV masuknya atau dari mana? Enggak, mereka kan TKW, tembak langsung. Oh iya. Enggak ada Jakarta, Iya iya. TKW. Nah, itu tadi saya juga dengar kalau peluang kerja di Indramayu itu ada dua, kalau nggak jadi TKW, kalau nggak jadi Nyanyi. entertain, nyanyi. Memang begitu ya? Iya. Jadi sebenarnya perkembangan modernisasi di Indramayu itu nggak dari Jakarta, langsung Hong Kong, Taiwan, negara bebas. Iya iya iya. Jadi mereka pulang-pulang pakai celana pendek segini. Oh, makanya, oh iya iya. Tapi dari kasus TKW-nya itu ada masalah juga nggak? Seperti masalah-masalah yang suka kita lihat di media gitu Aku film kedua aku abis Tarling ini film TKW mas. tentang TKW. Tahun depan launching, udah syuting. Berarti kita tunggu nih tentang TKW. Iya, TKW. Judulnya Help is on the way. Waktu itu saya kasih ceramah, kan di festival Taiwan film ini menang. Terus saya dikasih ceramah sama media-media Taiwan mengenai film Tarling. Mereka sangat suka film Tarling. Salah satu orang yang menyukai film Tarling adalah alur film. Iya. Alur film sampai mereka lupa ini film mengenai apa sih sebenarnya. Mereka larut dalam alur cerita. Terus saya bilang kenapa nggak bikin film hubungan, karena TKW di sini kan banyak. Saya waktu putar film Tarling tuh saya undang TKW Indramayu. Mereka tuh kan kalau hari Minggu tuh kan ngumpul di main station tuh. Kalau di Hong Kong Victoria Park gitu loh. Saya bagiin brosur itu. Nonton ya, dari mana? Indramayu? Iya mas, ini nonton film kalian. Wih Tarling ya, iya. Tapi lagi-lagi minderan. Karena ini festival internasional, jadi mereka mungkin minder karena di situ ada bule-bule ini.
Jadi dari 100 brosur yang saya edarin, 12 orang yang datang. Cuma 12 orang. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting mereka nonton. Kenapa minder ya? Masa Iya, karena mereka nyaman di komunitas Indonesianya toh, Mas. Kayak di sana tuh kan mereka nggak bergaul sama orang Taiwan ya, sesama orang Indonesia di kafe apa segala macam. Nah, saya disuruh bikin proyek mengenai film itu sama TV Taiwan, karena TV Taiwan itu sangat ngefans sama Tarling. Terus mereka bilang, ayo kita bikin yuk, ayo. Syutinglah saya di Indramayu lagi, di balai pelatihan TKW itu. Problemnya mereka apa-apa, sampai syutingnya di Taiwan juga. Jadi saya juga udah tahu dari awal modernisasi Indramayu itu tembak langsung dari luar negeri. Di Taiwan itu sangat bebas sekali. Karena mereka kan prinsip majikan dengan pekerjanya kan, lu selama kerja bener, abis itu suka-suka lo. Oh iya. Mau lu ke disco terserah. Yang penting lu kerja jamnya segini harus bener, sisanya terserah kalian. Itu sangat bebas banget. Jadi mereka juga bebas. Kan di sana bebas, bir bebas, cium-ciuman tengah jalan bebas, check in juga nggak ada yang nanya surat kawin, surat apa nggak ada. Mau besok ganti pasangan juga bebas. Udah norma-norma yang ada di kita tuh udah nggak kepake di sana ya? Ya. Udah nggak kepake karena saya syuting di sana tuh memang kayak gitu apa adanya. Jadi ketika mereka pulang, mereka terbiasa dengan itu. Iya. Dia bawa itu ke Indramayu. Dia bawa, tapi ada juga pola-pola yang menarik ya, kayak anaknya Jaham yang Tarling 2 ya. Anaknya Jaham baru pulang dari Taiwan. Karena dia punya duit, tunduk semua nih satu rumah. Cewek yang berkuasa. Oke, benerin rumah. Nah, Jaham nggak berani ngomong kencang karena udah dikasih duit kan. Ketika duit habis, udah memble, Jaham naik. Tapi nggak bisa, dia akan korek-korek lagi. Kan waktu gua di Taiwan kerja keras, duitnya kan buat kalian juga. Serba salah. Artinya pola berpikir juga seperti itu. Dia lihat cewek-cewek sana sangat berkuasa kan. Nggak kayak cewek di kampungnya, sangat nunduk sama laki. Iya, betul. Nah, dan kalau ada anak cewek marah sama bapaknya sekenceng yang saya syuting kemarin itu, yang buat Tarling Is 2, yang itu, 2 itu anaknya pasti bekas TKW. Oh, iya. Kalau yang tidak ada berani, sentuhan luar negeri, tidak akan ada yang berani ngomelin orang tua sekenceng itu. Iya. Problem-problem apa aja sih Om yang ada di Tarling? Menurut Om sendiri, karena saya nonton film itu, Om menariknya itu ya, film itu bagi saya ya. Om tidak menyebutkan bahwa ini loh ada problem, enggak, tapi cuma menggambarkan aja situasi Tarling ini kayak gini. Biarin penonton yang ini. Biar penonton yang menafsirkan. Iya. Tapi menurut Om sendiri, problem-problem apa aja yang paling krusial dari budaya Tarling ini? Kawin cerai pasti mas, Kawin cerai. perselingkuhan pasti. Pokoknya gini, Tarling itu sangat riskan dengan kawin cerai, pacaran lagi, punya selingkuhan, semuanya sangat riskan. Tapi kan sebenarnya itu juga nggak hanya di Indramayu, dunia entertainment di belahan dunia manapun sama juga. Betul. Orang syuting di Jakarta juga akan ada cinlok-cinlok. Iya. Ya toh? Pasti. Pulang bareng habis syuting sama aja, pulang manggung juga pulang. Itu. Akhirnya kejadian. Indramayu seperti itu. Tidak pernah ketemu istrinya karena manggung terus mereka kan. Yang tadinya jalan-jalan bareng, antar jemputnya bareng, lama-lama ya bobo bareng. Artinya gini, yang saya gambarkan itu adalah entertainment kecil yang di daerah yang sebenarnya menyelinting ke atas. Apa bedanya Jaham, JP sama Anang? Betul, sepakat. Banyak di sini di Jakarta. Sepakat. Cuman kalau kelas kota tidak ada merayunya, Iya. nggak ada seni merayunya. Kalau Jaham masih ada merayunya. Pengen jadi pacar saya, nyanjar dulu. Ada itunya, itu seni menurut saya. Oh, di Seni orbit. merayu. Wah, Ya, ngerti seni lah. merayu. Sama kayak produser itu kan. Kamu nanti bisa ini. Itu yang nggak bisa, yang nggak ada di kota. Kota udah main to the point kan. Lu mau nggak?
mau jadi artis, iya. Ya udah, sekamar sama gue. To the point udah. Ah enggak, yaudah enggak jadi. Ini enggak, ada modus. Modus itu adalah seni menurut saya. Seni merayu. Nah, Kang Jaham, wanita-wanita di sana, saya lihat kan metode nyawernya, metode pencarian bakatnya itu kan ya kayak standarisasi kecantikan itu kan rok harus pendek, ya kan? Harus seksi. Nah itu tuh bagi wanita-wanita di sana ada nggak sih yang pernah menyatakan keberatan sama situasi itu? Ada enggak, Kang? Ada sih. Yang keberatan? Keberatan apa? Keberatan pakaian seksi ada. Atau misalnya ada laki-laki yang terlalu beringas ya, Wah, ada. Masalahnya itu kan bukan budaya kita ya, atau Iya. budaya mana, ngerti lah. Yang jelas dia mencari duit, yang nekat pakaian seksi itu lagi cari duit. Mundur dari itu pakaian rapi lah, cuman mencari duit aja. Itu motifnya itu ya. Jadi manusianya juga sih Mas. Kalau manusianya benar-benar butuh duit, dia akan terima yang gitu-gitu. Dia akan terima, disawerin, dimasukin gitu akan terima. Tapi juga itu sangat sedikit ternyata di Indramayu. Makanya aku masukin dialognya Mas Nano yang sangat nggak setuju masukin duit ke sini. Yang istri dia takut istrinya yang akan digituin kan. Dan aku artinya gini, ada batasan juga di Indramayu. Ada, artinya itu kalau dialog itu nggak ada, yang nonton takutnya akan berpikiran apa aja bisa. Iya. Karena itu ada yang nggak setuju bahkan. Iya. Tapi sebenarnya kalau masalah emansipasi pelecehan itu kan pasti ada yang nggak suka. Artinya pelecehan. Iya, betul. Nah, si penyanyinya juga pingin duit banyak, si cowoknya ngasih, ya itu bukan pelecehan namanya. Sama-sama suka ya. Ya iya. Iya kan? Iya. Aku sempat ngomong waktu ada tanya jawab juga kan. Ya kalau kalian bilang emansipasi pelecehan wanita, apakah ada yang tersinggung di dalam film itu? Nggak ada betul. kan? Iya. Fun-fun aja. Ya artinya saling butuh. Kalau dianya nggak suka, marah, dipaksa, iya, itu ada pelecehan. Kan nggak ada. Justru shot saya yang pelecehan. Iya betul. Ya kan? Apalagi pas lagi di pangku itu ya. Shot saya yang pelecehan sebenarnya. Saya yang terlalu jorok menggambarkan mereka sebenarnya. Tapi itulah stylenya di sana gitu. Tapi berani sekali Om mengakui hal itu. Enggak gini loh, saya nggak mau nanggung. Kalau saya berhubungan sama sebuah tema yang unik di Indramayu kayak gitu, kalau shot saya malu-malu, justru kayak lebih absurd lagi Mas, kayak ngintip-ngintip. Ngintip-ngintip itu kalau shot saya jauh-jauh zoom itu seperti orang melecehkan bahkan. Saya terang-terangan aja, deketin aja. Toh orangnya nggak merasa biasa-biasa aja. Justru kalau mau secara filmis, kalau saya zoom, ngintip, itu seperti ada jarak. Justru saya mungkin yang nonton bilang, ini orang di shoot orangnya nggak tahu paling. Candid kamera. Sebenarnya dengan candid kamera selesai semuanya, tapi saya nggak mau pakai pola itu karena candid kamera tuh kayak orang nyuri. Saya mending tok, saya mau syuting kalian. Oke, silakan syuting. Udah. Adegan anak kecil ngintip itu tuh apa artinya? Memang di sana tuh tukang ngintip semua. Artinya gini, ketika anak-anak ngintip di panggung juga banyak Mas yang ngintip ganti baju. Tapi kan ngintip anak kecil sama orang dewasa kan beda. Mereka cuma main aja ngintip, ketawa-ketawa. Belum tahu lah arti ngintip itu apa. Karena kita orang dewasa yang nonton sekarang ini kan jorok. Semua orang juga pernah ngintip masa kecilnya kan gitu. Dan coba masa kecilnya saat ngintip cuman buat senang-senang aja kan, ketahuan udah gitu doang. Gak ada unsur seksual apanya, nggak ada. Karena mereka gede di lingkungan itu ya kayak gitu sebenarnya. Kalau mau nanya sebetulnya kalau aku lihat secara film ya, secara look film itu justru malah aku dapat berasanya tuh musikalnya Om. Kalau aku pribadi
Sama kayak Prancis. Itu musikalnya tuh kental banget. Sama kayak Apalagi Perancis bicara berarti kamu. etnografi ya, kalau misalnya mau bicara teori etnografi gitu kan, dimana ketika kita melihat substansi dari sebuah nada, substansi dari sebuah irama, at the end bakal ke apa namanya message-nya, pesannya gitu, itu dikupas dalam banget. Nah, itu. Aku nggak tahu perspektif dari Om gimana gitu. Maksudnya ngelihat, kalau aku ngelihatnya kayak misalnya di situ dia melihat satu sisi dari sisi erotis, dari lirik, musik sampai beat, irama itu secara tempo itu sangat-sangat energik, sangat-sangat erotis gitu. Bahkan secara performing juga sama seperti itu gitu. Tapi di plot sequence dari film Om, dari tengah ke akhir itu di situ unsur substansialnya berasa tuh, ada unsur sufisme juga di situ dimasukin ya. Ada unsur sufismenya yang wow, berani ya gitu. Berani dan cukup dalam menurutku gitu kan. Dan itu sangat-sangat, ya nggak tahu ya kalau di sini di Indonesia dengan film tema musikal esensial seperti ini gitu, bisa dibilang kayak dokumenter musikal gitu kalau menurutku gitu. Dan bisa sekuat ini tuh gimana menjaga batasan-batasan itu. Sebenarnya kalau kita mau lihat realita tuh gampang banget. Di Glodok sampingnya masjid. Coba lihat yang masjid samping Glodok itu. Orang subuh-subuh habis pulang naik klub, orang-orang sholat subuh. Sebenarnya secara geografis masjid dengan apalah istilahnya lah, kafe mau rumah bordir, itu kan sebenarnya sangat kontras. Sama juga kayak di Indramayu. Aku tuh waktu bikin film itu nggak mikirin musik, beat apa nggak mas. Aku cuman merasakan bahwa kan aku menerjemahkan lagu-lagunya mereka tuh bahasanya mereka. Ini kok seperti kehidupan mereka gitu loh. Oh berarti lagu-lagu ini memang dekat dengan kehidupan mereka. Terus ketika ada kecemburuan, ini lagu ini pantas banget masukin. Nah tanpa aku sadari yang kamu bilang tadi itu, orang Prancis itulah, festival film di Prancis itulah yang menyebut film ini seperti itu. Awalnya aku nggak kepikiran sampai sana. Asal bikin aja. Gitu, Iya. mati banget dong. Enggak, artinya gini, kalau mau bikin film, bikin aja dulu. Biarkan tugas-tugas kurator, festival yang menganalisa itu. Filmmaker itu kalau menurut saya dia cuma bikin aja, biarkan. Memang itu tugas mereka memang. Mengkurasi film, menggolong-golongkan film, ini film dokumenter futuristik entah apalah. Itu memang tugas mereka itu. Bagiannya. Bikin film, bikinlah film sesuai dengan apa yang lu mau, isi hati, kreatif segala macam. Biarkan kurator yang menganalisa. Nah, kalau Islam itu alangkah anehnya kalau ada orang dari luar negeri nonton film mengenai Indonesia tapi tidak ada unsur Islamnya. Karena mereka semua tahu 90% orangnya Muslim. Walaupun ada yang taat, ada yang enggak kan. Yang penting Muslim countries kan gitu. Mana unsur Islamnya? Kok nggak ada dalam film itu? Karena orang luar negeri melihat Indonesia tuh potensinya selain penduduknya banyak, itunya. The biggest country loh. Iya. Muslim. Iya, Kan aneh ada film Indonesia tanpa menyentuh satupun itu. Identitas om ya. Apalagi di sana emang budaya santrinya kuat ya. Dan yang paling hebatnya lagi tuh ketika itu mereka bilang, kok nggak militan Islamnya? Yang militan cuman kecil. Kebetulan dia ngebom, beritanya blow up. Jadi dikira orang-orang Islam Indonesia tuh semuanya bercadar, apa semuanya bla 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 bla. Yang baik juga banyak. Ini NU ini golongan yang paling banyak. Mereka tidak merusak apa ya, Islam tradisional itu mereka angkat justru. Orang sabar gini kan, buktinya ya. Tahu orang mengatakan bahwa Yang kenceng ngomongnya. bukan orang jorok, bukan orang jorok. Sabar itu kayak benar-benar serius. Coba salah satu aja, coba megang pipinya tuh megang. Kemana? Oh, bagus. Yang sawer misalnya, sama pegang pipi itu bisa. Oh gitu. Nah, Dan itu dilindungin ya sama Ini masyarakat ya. Kalau iya makanya sawer saya biasa. Yang nyium apa lah? iya makanya langsung disuruh seret ke bawah ya. Itu kan ada juga yang gitu. Ada. Yang rese kan. Yang rese.
Sebenarnya Indramayu itu tertib juga, tertib. Jadi ini Tarling yang versi kultur masyarakat yang rada erotik versinya Kang Jaham itu digambarin ya, dengan Tarling yang mau dimasuki oleh budaya santri, itu sebenarnya bukan dua hal yang kontradiktif ya, tapi jalan masing-masing aja gitu. Saling Gimana? membutuhkan. Buktinya mereka panggil Jaham. Iya. Kecuali mereka ngarang dari kalangan mereka sendiri. Ini yang paling menurut saya, wah ini nggak terjadi di belah dunia manapun ini. Dan orang-orang itu juga ngomong, kita sering kok Mas melakukan dakwah ke pelacur-pelacur, tapi kita nggak beratribut, dia bilang. Pakaian biasa aja. Iya. Lah kita jemput bola orang. Ya jangan orang yang datang ke pesantren, dia bilang. Kita yang jemput bola. Nah, saya juga baru kaget. Wah, oke juga ini mereka. Artinya apa ya? Itu sama seperti menariknya saya seorang kiai panggil dia. Wah, kok ada kiai yang panggil dia? Mau ditobatin atau enggak nih jawab. Ternyata teman dia, teman akrab. Saya juga bingung kok ada kiai berteman akrab sama gini. Nyatanya kiai-kiai sana tuh memang temannya macam-macam lah. Pelacur ada. Teman-temannya kiai itu. Masih jalan Kang Jaham itunya. Tarlingnya versi santrinya itu, versi kiai itu masih jalan ya? Masih. Prosesnya tuh gimana Om? Maksudnya ketika datang nginep dulu di situ, apa memang langsung ngebrief, apa memang perkenalan dulu atau gimana gitu? Saya langsung masuk aja ketemu sama Jaham. Saya bilang, saya mau syuting kamu. Padahal saya belum tahu apa dia, hebatnya dia nggak tahu. Nah saya. itu dia makanya. Saya masih terpukau dengan look dulu Mas. Dulu looknya ada jambulnya dulu sini. Banyak kayak gini ya. Entrik Pakai dia. kacamata hitam, Iya. datang dengan sepatu ceplok jalannya kayak gini. Wah ini seniman yang bener ini. Kayak gini looknya nih. Sangat kampung banget menurut saya kan. Indramayu banget. Ini Mayu banget. Indramayu banget. Ini Mayu banget ya. Saya belum tahu siapa dia, kayak apa gayanya. Nah itu tadi. Ya saya tahu seniman Tarling itu kan brengsek semua. Walaupun nggak semua kan. Walaupun nggak semua, udah tobat berarti kan? Ya. Nah, udah tobat atau bininya galak banget. Makanya tobat kan. Jadi gini loh Mas, kalau kita bicara mengenai dangdut kampung, kalau nggak ada shot-shot kenakalan, itu film apa sih ini? Iya. Jadi terlalu ini formal. Ya. Saya harus menuhi. Itu yang saya bilang, saya juga riset kepada penonton. Lu tahu dangdut Pantura? Tahu. Kalau ada film mengenai itu, apa yang lu pingin lihat dari filmnya? Apa bener di sana tuh pengarang lagunya kayak gitu semua sama cewek-cewek? Catat. Apa bener penyanyinya itu begini-begini? Catat. Coba cari ini. Ya aneh kalau saya menggambarkan dangdut itu nggak ada adegan gitu. Modus-modusan. Itu produser atau pengorbitnya Oh, itu Ipung. itu banyak gak? Atau ada beberapa doang? Di Indramayu. Iya, orang kayak Ipung banyak nggak Kang? Kalau dulu banyak. Nah, Setelah kayak modusnya udah banyak, jadi ya itu produser modus. Kayak Ipung itu modus kan, tapi disebutnya sama orang sana produser. Produser. Produser ya. tadinya benar. Produser cari penyanyi. Tiba-tiba ada salah satu seorang Ipung yang modus, produser modus. Akhirnya kan nggak ada produser sekarang. Takut dimodusin sih. Gitu. Jadi sekarang kalau mau mengorbitkan itu gimana polanya? Ya gimana ya? Orbitan Sama salah satu aja, penyanyi. bukan produser aja yang modus. Yang Misalnya modus. gini, cewek datang ke Jaham, Kang, aku pengen jadi penyanyi. Dia yang modusin penyanyi itu kan. Iya. Iya, gitu. Jadi sebenarnya produser dan pencipta lagu dan pelatih nyanyi ini saling modus, saling rebutan istilahnya. Kecuali kalau produser ini bawa kayak yang di film tuh, nih Ratna, Kang, siapkan lagunya. Udah kan, udah deal kan. Makanya Nah, sekarang kalau penyanyinya datang dari si pengarang, ya dia yang modus. nggak ada sekarang, nggak ada produser. Sekarang nggak ada produser.
pengen rekaman sendiri, bayar sendiri. Iya, karena modusnya udah dibaca. Rekaman sendiri, main sendiri, terus Nah, bayar dari order sendiri. sendiri. Iya. Oh. Karena udah dibaca. Tapi kan gini, untuk berkenalan sama Jaham harus ada perantara toh. Iya. Nah, biasanya produser-produser itu Oh. yang modus-modus itu. Tapi sampai sekarang masih ada kok orang-orang kayak itu. Ya iya masih ada. Si itu masih gitu. Produser udah nggak ada, modusnya yang datang. Oh. Produser udah Kita nggak mau ada. ngomongin lagu nih. Iya, musik modusnya Kang itu Jaham. banyak. Hah? Udah berapa banyak yang Kang Jaham ciptain? Ya, Karyanya. nggak kayak itu. Udah nggak kehitung ya? Saat Jokowi kampanye juga dia ciptain lagu Oh gitu. Emang untuk wilayah kampung. Boleh kamu lagu Jokowi. Bisa dapat link ke Om Jaham ya. Iya, dapat. Kang Jaham punya album nggak sih? Yang Kang Jaham sendiri yang nyanyi? Apa? Punya album? Punya. Punya. Apa judulnya albumnya? Ada berapa album? Larsem, terus Pekat Terapah. Hah? Itu album kita. Kalau album orang lainnya banyak. Ada Candeng Jali, ada Surat Biru. Ya. Itu album kita sih. Anehnya di Indramayu tuh cowok kurang ini, Mas. Perempuan. Kurang laku. Aku maksudnya secara entertain atau Iya, Entertainnya juga kurang. Ada pun menurut saya kebanci-bancian. Jadi kurang ada yang jantan. Paling Mamat Suramat yang ngomongin bajakan itu, ya? yang mas-mas itu Mamat Suramat namanya. Itu dia juga keren nyanyi, artinya masih maco lah kan. Nggak tahu Itu penyanyi apa? Dia penyanyi. Ya? dia penyanyi pengarang Dia lagu. pencipta lagu. Temannya Jaham juga itu. Mantan suami Dewi Kirana itu. Oh, saya suaminya Dewi Kirana. Mantan. Oh, mantan. Berarti secara nggak langsung kehidupan masyarakat di sana memang berpengaruh banget ya. Entertain itu ya. Oh iya. Orkes Iya. si Tarling itu Iya. dia sangat-sangat membawa Iya. pengaruh besar ya. Di tengah globalisasi yang semakin kuat ini modern gitu. Oh lebih canggih mas. Malah- Mereka live Jadi bisa streaming, adaptasi gitu. live streaming, YouTube. Medianya makin nambah Di lagi. sini belum ada kan Jakarta ya? Apanya? Ya masih jarang kan live streaming. Masih jarang. Ada dangdut live streaming di sana. Masih jarang. Hampir Kecil semua pun panggung. Jarang. Berarti uniknya di sini nih di tengah era modern gitu kan beberapa adat istiadat, beberapa budaya, ritual tersendiri kan justru tergerus. Justru malah fight dengan zaman gitu. Tapi Iya. Tarling malah justru kebantu gitu. Starling 2 memang satu mobil itu tulisannya YouTube gede sama muka Dewi Kirana. Itu mobil live streaming. Yoi. Jadi akan ditonton sama TKW yang di Taiwan. Ya makanya kan penonton jarang nonton langsung dari rumah. Yang Iya dekat-dekat. iya. Penontonnya Langsung dari handphone mereka. Dari rumah aja, dari Rumah handphone aja ya. ada. Nanti wah menarik nih, seru nih, datang. Nggak peduli hajatan siapa. Kenal nggak kenal, main datang aja. Tukang hajatan seneng karena rame yang datang. Jadi mereka nih, misalnya gini, nonton aku ya show ya, itu sebenarnya bukan show sebenarnya. Dia manggung di hajatan Pak Haji apa, dan menurut mereka itu show. Iya. Jadi beda dengan Palapa. Kalau Ada kalau kompetisi Palapa juga? masuk kampung, Ada, harusnya ada. masuk kampung buka hiburan, mereka enggak. Dan nanti tuh akan disiarin, bikin ininya vlognya dulu. Jangan lupa ya, ntar malam live streaming bersama Dewi Kirana. Oh, nunggu itu di Taiwan, di Hong Kong, di mana-mana, di Jakarta, menunggu itu. Nanti ada lagi yang gini nih, nelpon temennya, WA-in. Sawerin gua tuh 50.000 tuh buat Dewi Kirana. Jangan lupa sebutin nama gue. Makanya orangnya lagi di Taiwan, si Anu yang punya Taiwan, si Anu yang punya Taiwan. Terus yang nonton seneng gitu loh. Nama gua diwakilin teman gue gitu. Oh, Jangan-jangan ntar Canggih. bisa pakai iman ya atau pakai GoPay lagi. Transfer. Kemarin baru gua syuting. Iya. Petani bawa gabah, Hah? aplikasi Gojek datang. Kemarin gua syuting. Tinggal gua minta duit sama Gojek ntar. Masuk sawah bawa gabah.
Si petani tetap naik sepeda. Karena dia nggak bisa angkut gabahnya. Karena dia nggak punya motor. Pesen Gojek. Ya, makanya uniknya itu dia justru malah nggak gelisah atau nggak Enggak. marah Kan dengan si keadaan zaman yang semakin waktu adegan bajak-bajakan kan mereka ada solusi. Kerjasama dengan tukang bajak. Jadiin mitra. Kita, nah kan yang dibajak lagu-lagu mereka juga. Sebenarnya itu bukan bajak menurut gua, mendistribusikan sebenarnya. bantuin publish gitu. Iya. Benar-benar. Daripada lu capek-capek. Tapi kan hanya tukang kelontong yang bawa CD naik-naik sampai ke desa-desa atas gunung itu kan yang mendistribusikan di DVD itu kan. Nah lu kalau mau beli asli DVD di mana di Indramayu? Tokonya apa? Gak ada. Iya, nggak ada tokonya ya. Dan yang mempopulerkan Tarling di luar negeri juga para TKW. Upload lagunya Dewi Kirana, walaupun mereka jualannya di iTunes loh. Ya itu Iya. ada yang ngarahin berarti ya. Boh, mereka pinter dengan sendirinya. Nah mereka kan jaringannya udah Taiwan. Ada dari tutupnya jam 11 gitu. Ya? Iya. Nanti kesini kok. Nanti gampang. Iya tuh jam 11. Santai aja. Iya santai aja. Indramayu itu mayoritas petani, Om. Petani ya kan. Petani baru. Selain bertani apa lagi? Ya itu, ya petani, nyanyi, dagang. Nyanyi, dagang. Jarang pegawai. Ada pegawai tapi jarang. Nah, pabrik ada di sana. Pabrik Buruh-buruh. ada juga nggak begitu banyak. Begitu banyak. Kalau pabrik di sana tuh masih kelas 15 tenaga kerjanya. 15 orang. Bukan pabrik yang gede. Berarti Indramayu itu dari industri tani ya, paling kuatnya ya. Kuat. Perekonomian masyarakat. Iya paling banyak. 25% subsidi Indonesia loh. Sawahnya, berasnya. 2,5 untuk wilayah Indramayu ya, 2,5. Makanya ketika musim panen udah habis-habisan tuh. Saya tahu kenapa mereka mencintai Tarling, karena hiburan. Iya. Kalau nggak ada itu, bengong semua. Iya. Intinya mereka cuma mau ada hiburan. Sejelek apapun penyanyinya, tetap mereka tonton. Karena hiburan. Apalagi yang cantik. Cuman almarhumah istrinya Kang Jaham agak sinis tadi ya. Iya. Itu jelek, sekarang orang jelek asal nyanyinya bagus. Ya iyalah mas, penyanyi yang suara jelek dia sayang-sayang, ini bininya enggak. Iya. Cewek kan kalau Tapi kan- cemburu kan. Pas itu diobatin nih. Eh. Tapi aja orang itu suaranya bagus, kan gitu. Iya. Kalau yang jelek mukanya tuh itu ya suaranya bagus. Nah, Kalau yang suaranya jelek ya pasti bukannya bagus kan gitu. Nah. Tapi ini Diobatin. perlu diklarifikasi nih, soalnya adegan yang pas latihan nyanyi itu adegan real atau itu di direct tuh? Yang mana nih? Yang adegan latihan nyanyi di rumahnya yang istrinya marah-marah. Oh asli. Nah, itu adegan real itu ya. Ada yang banyak kayak gitu yang datang, tapi gembrot-gembrot. Istri nggak cemburu. Saya juga bingung. Kalau yang gembrot datang, saya syuting nggak ada impact dari istri, kan adegan itu mubazir. Tapi itu berasanya kayak di direct tuh. Makanya saya pikir di direct nih. Soalnya nangisnya, wah, pengaruh. Nangisnya istri, Hah? istrinya nangis mulu. Nah, Itu kan sebenarnya adegan itu lama itu sebenarnya 2,5 jam lamanya. 1,5 jam. Saya rolling aja tuh. Oh, Saya kan handheld semua itu kan. oh, Kadang-kadang ke tempat istrinya ngecek lagi ngapain sih di rak piring. oh. Nah pada suatu saat itu pas nangisnya, tapi masih belum pecah piring tuh. Dulu saya cuma duga gini nih, apa yang dilakukan, saya tahu istrinya cemburu, akan ada sesuatu, tapi saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya mikirnya paling Jaham dijewer, cewek itu disuruh keluar kan.
klise kita karena kita banyak nonton film fiksi kan kayak gitu kan. Iya kan? Ternyata piring. Langsung saya ingat film zaman dulu, Piring Terbang. Cair ya. Terus simbol ya, sign gitu, tanda bahwa emang dia marah. Walaupun ditanya sama Jaham, ada apa sih Mi? Gak ada apa-apa. Film zaman dulu banget ya itu ya. Piring Terbang. Ketika otoritas laki-laki sangat kuat dalam rumah ya, jadinya dia melampiaskannya lewat piring aja. Tapi saya suka gini, waktu saya mengeditnya itu kan adegannya lama tuh. Ada berapa lagu mereka coba lagu-lagu. Saya bilang sama editornya, tolong bikin film seolah-olah penontonnya itu bener-bener berhasil Jaham ngajak. Piringnya dibubarkan. Dan berhasil memang, hampir semua yang nonton mikir ini akan berhasil Jaham bawa keluar kan. Termasuk saya juga akhirnya bubar pikiran ya saya juga maunya Jaham aja ini keluar dan akan lanjut lagi syutingnya kan. Kan gitu kan. Ternyata gagal. Ya udahlah. Tapi selesaikan bagus ya, Kang juga. Jamet. Permasalahannya selesai yang penting Selesai ya. kan. Saya nggak ada masalah. Nggak jadi keributan rumah tangga berkelanjutan. Ya otomatis apa yang terjadi kan, yang paling klise kan di tempat tidur. Dibokongin bini, ya bagus. Sebenarnya kalau saya lihat dari posisi dia tidur dengan istrinya, saya tahu dia di tembok, istri di sini kan. Jadi memang istri nggak percaya sama dia. Kalau dia mau keluar harus lewat istri kan. Oh, Dengan posisi tidur kayak gitu aja saya udah bisa lihat. Iya, iya. dominan. Ya betul. Dia ngatur semuanya. Nggak dikekepin lakinya biar nggak keluar nih malam-malam nih kan gitu kan ya. Apa namanya, hebatnya gini sih. Oh. Dikala mau memperlihatkan kebebasan sesungguhnya di sana gitu, maksudnya underground banget nih gitu kan, wild banget, anak kecil kayak gini, nyawer suka-suka, rumah tangganya juga seperti ini gitu. Tapi di satu sisi justru kebebasan itu dibatasi dengan batasan-batasan yang tepat gitu, batasan-batasan yang tepat, dimana ketika bicara keluarga misalnya, ketika bicara keluarga di luar seperti apa, tapi ketika di dalam pun bisa menjadi ayah yang benar, ayah yang baik, kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang mau disampaikan itu kok bisa pas banget gitu. Enggak, saya kan milih tokoh juga. Sebelum ketemu dia bangsat banget, gak ada baik-baiknya. Nah, itu dia. Saya nggak mau orang benci dengan film saya. Penonton benci sama Berarti film sebelum saya. Bang Jam masih ada lagi tuh? Banyak. Lebih kacau lagi. Itu iya. Itu bisa dibilang saya itu nonton akan benci sama film kamu. Jadi makanya carilah orang yang setengah-setengah. Maksudnya ada sisi baiknya juga. Dan alangkah naifnya si filmmaker ini kalau cuma menampilkan sisi jeleknya aja. Karena dia suka dengan kejelekan. Saya enggak. Kejelekan bisa. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Itu hal yang wajar. Saya yakinin sama Gaham. Dia kan bilang, wah nanti gambar saya kelewat. Saya jamin Kang Jaham nggak kenapa-kenapa. Inilah Jaham, lihat nih. Bye bye. Iya inilah dia modelnya nih. Nggak tahu mau kemana. Perempuan itu mbak-mbaknya. Ya Pak, emang. ini kapan Tarling 2 keluar? Waduh nggak tahu saya. Saya mau konsen syuting itu tahun depan. Oh, belum mulai ya? Sudah mulai nyicil adegan. Nyicil adegan tapi maunya itu tahun depan saya konsen. Karena saya konsen di Dewi Kirana yang punya 5 anak perempuan, maunya dia jadi penyanyi semua. Jaham punya 6 anak tapi menyusahkan dia. Ini antara hubungan anak sama orang tua sama anak di dunia Ini Tarling. Saya upload gak apa-apa nih, nanti Nggak jadi apa-apa. bocoran. Gak apa-apa ya? Oke. Dulu gua berpikiran ada duit bisa bikin film, nyatanya enggak. Niat tuh. Iya.
Gua melakukan syuting Tarling ini sampai duit gua tuh habis total. Dan gua pernah tidur di masjid itu selama berapa hari, Kang? 10 hari loh itu. 2 hari. 2 hari. 3 hari. Yang di masjid Kang Bahar. Oh, itu 1 minggu lebih. Tidur di masjid, Pak. Mandinya tempat wudhu orang, jadi gua tidur di masjid. Kan masjid tuh satu ruang aja nih ya. Ini orang sholat sini, gua sini tidur di pojok. Mestinya bekas aliran sesat dulu. Masjid bekas aliran sesat udah dibersihin sama kiai-kiai. Di situlah gua tidur. Mau diangkat juga nggak masjidnya? Gak apa-apa. Aliran sesatnya enggak. Oh, jangan. Itu artinya Saya sangkin sudah tidak punya duitnya lagi. Gua pernah jalan kaki dari Condet rumah gua ke stasiun ke KRL karena udah nggak punya duit lagi. Kita pernah nggak punya duit sama Jaham berdua ya Kang Jaham ya. Kita ke pengajian tahlilan terus dapat makanan itu loh. yang pakai apa? Ember. Iya. Oh, yang rame-rame gitu. Iya, kita pura-pura dapat makanan. terus mogok motor dorong-dorong Iya. di sawah, motor pinjeman juga. Artinya apa ya? Enggak gini loh. Kalau lu profesional, syuting pakai duit, gampang, semua orang bisa. Tinggal suruh-suruh aja, gajiin aja orang-orang. Tapi kalau hubungan itunya, Iya. nggak sembarang orang juga bisa bikin kayak gitu. Makanya bagi Kang Ed, ini tadi saya sempat bikin udah semacam ibadah ya bagi Kang Ed. Iya, saya juga jadi tahu nyamannya film independen tuh apa. Bener loh, Pras. Editor saya tuh sampai bilang, ini udah selesai nih gua edit, kita presentasi sama siapa ya? Nggak ada, kita nggak punya klien. Lu happy, lock. Oh, masa sih? Iya, oh iya, nggak. Siapa klien kita? Nggak ada. Oh iya? Iya. Berarti gua boleh suka-suka gua teh? Boleh. Orang son juga gitu. Ini gua preview, ayo udah siap saya preview nih. Ya udah kita aja previewnya. Nggak ada klien. Lu happy, udah lock. Itulah enaknya independen. Bukan independen itu artinya nggak punya duit langsung independen, enggak. Orang kawakan kayak Oliver Stone aja karena dia out dari itu, pengen bebas, independen dia. Jadi salah arti independen karena anak baru bikin film, alat terbatas, enggak. Bukan itunya independen. Independen itu, lu bikin film, mau film lu kayak Tarling gini, suka-suka banget, nggak ada klien. Coba ada kliennya, pasti ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini gila, ini nggak boleh. Itu nikmatnya. Iya. Jadi kalau kita bikin film komersial ya ambil duitnya aja. Standar operasinya mereka. Ya kalau film komersial teman-teman juga gitu. Gue pingin ikut teh. Kenapa? Karena gue bosen bikin film itu aja. Cinta-cinta remaja. Terus gue pingin berkelana biar otak gue kebuka gitu. Om, ada respon dari dunia akademis nggak atau dari pemerintahan di dalam negeri dari mengenai film ini? Sama sekali. Ada. Padahal di luar udah dihargai sebegitunya. Jadi saya ini orang gila sendirian mengangkat Tarling ke dunia internasional. Wah, ini gugatan ini bagi pemerintah ini. Aduh, masa nggak direspon sama sekali? Padahal mereka ada program Bekraf, Halo Dangdut. Halo Dangdut. Coba aja di IG halodangdut.id. Baru-barusan aja mereka nyapa saya. Dan ini sedang program roadshow kan? Screening. Roadshow untuk Indonesia aja sekarang. Karena film itu gini Mas, kalau 2 tahun dia udah expire untuk festival. Tapi dia akan diundang-undang kalau ada momen-momen bagus. Tapi film ini udah masuk arsip di Taiwan Film Institute. Karena mereka udah beli itu film. Jadi mereka kalau mau riset mengenai dangdut Indonesia mereka akan kasih. Sama Prancis juga udah diarsipkan film ini ke perpustakaan mereka. Oh, iya ya, jadi arsip juga ya.
etnomusigrafi itu yang ngasih duit itu menangnya. Langsung saya bagi-bagiin ke Jaham karena saya syuting Jaham kan gratisan, nggak bayar. Jadi harus saya kasih dia. Uang screening ini saya kasih sama dia. Iya, Inilah gaji dia. Nah. Ini tuh kalau kayak di sini terus kayak kemarin katanya di Bandung ya. Iya, Di itu ada ISBI ya? screening fee-nya. Itu diundang. Oh iya, Oh, diundang. undang Jaham cuman ngomong 1 jam apa berapa jam tuh, Bang? Ya. 1 jam, Segitu. nah, kasih amplop. Saya bilang sama mereka gitu, saya bikin film independen bukan berarti kalian maunya screeningnya gratisan. Harus ada lah, gue bilang. Kalian harus merasakan tidur di masjid. Masa nonton, kecuali kalau PH-nya Manot, Rampun Jabi, kan duitnya udah ada, ya nggak apa-apa. Ini masa juga kalian mengagungkan independen, tapi cara memperlakukannya juga kayak independen. Jangan dong. Cukup cara bikinnya aja independen. Tapi di komersil kan layak. Menurut lu layak ditonton di bioskop kan? banyak itu dia justru. Kalau aku melihat beberapa film itu tadi itu justru drama musikal etnografinya tuh kuat banget. Makanya menang itu film. Lu tahu lawannya apa? Negara-negara Polandia apa? Di luar Eropa yang nominasinya cuman Argentina, Indonesia. Udah cuma itu doang. Iya, maksud gue apa namanya dari sisi sufisme timur, aku kan cukup dikit lah beberapa baca tentang sufisme timur gitu kan, yang keindonesiaan banget. Itu kan memang dekat banget sama musik, Nah terus paradoksnya itu di sini musiknya tarling nih, gitu, bukan musik Timur Tengah yang dikaji gitu. Nah ini menarik banget. Jadi dari sudut pandang tarling yang ketimuran keindonesiaan, terus perspektifnya dari perspektif sufisme Timur Tengah. Nah itu menarik banget, itu kena banget. Ya itu makanya, jadinya memang harus cara berpikirnya memang harus kayak gitu, guanya juga gitu. Jangan sampai apa namanya, sayang loh, musiknya bagus gitu loh. Alergi apa sih kalian sama dangdut? Gue bilang, gue pernah tes kok, Jaham manggung di daerah orang kaya, joget semua. Bahkan mereka bilang, ini baru asli Indramayu nih, mereka bilang gitu. Artinya bukan Depok, Pras. Beda dangdut Depok. Mereka tuh kalau lihat, ini asli Indramayu, lebih semangat jogetnya. Artinya ada daya tarik Indramayu itu sebenarnya. Sebagai ciri gitu. Dan ya kalau ngelihat beberapa film dokumenter yang kemarin sempat hype nih kan, kayak The Act of Killing, Senyap gitu kan, yang dia perspektifnya dari macam-macam gitu, yang cukup personal tuh. Nah setelah nonton film ini gitu, Darling is Darling ini, wow, ternyata ada Indonesia ya, dengan ritme yang nggak yang wow, yang pecah gitu. Maksud gue kayak makanya saya tuh sampai sekarang menyukai jalan-jalan ke daerah, mendekam di daerah, bikin film. Teman-teman yang lain mereka nggak mau itu. Dia nulis Jakarta cuman berhayal aja. Kalau saya tuh masih mau cari emas di daerah. Saya tuh nggak ngambil duit 1 sen pun dari Indramayu. Saya nggak pernah minta duit sama Dewi Kirana dari Jaham apalagi. Ya, nggak ada. Sakral kalau aku melihat di filmnya, bukan aku nggak ini sorry, maksudnya perspektif lainnya, maksudnya perspektif kalau aku melihat itu kayak ini ritual, ini sakral, ini personal filmnya, bukan entertain, sekedar menghibur gitu. Makanya aku bilang ini etnografinya kuat banget, karena itu tadi dia bisa memvisualisasikan ritme, beat, musik yang ada di tarling itu sendiri gitu, sampai pembawaannya, sampai dibedah ke personalitasnya gitu. Personalitas orang pengiringnya yang bikin musiknya dengan Zangrus itu mbah dokumenternya Prancis. Dia etno dokumentari apalah gitu istilahnya. Jurinya ngomong seandainya Zangrus masih hidup, dia akan suka dengan film ini. Jurinya ngomong. Sangat dekat si filmmaker ini, sangat jebol itu semua itu.
dan bagaimana dia sebenarnya saya bikin aja itu mas. Iya, bos saya nggak mikir ke arah sana mas. Soalnya gini, kalau kita berpikiran masalah itu, kita baru melangkah, takut nanti begini, nanti tuh nggak bakal selesai tuh. Bikin aja. Om, di YouTube aku lihat ada yang mempromosikan lewat channel Darling is Darling. Itu bikinan dari Iya. siapa? Bikinan dari Aku, produksi Om. ah. Oh iya. Yang cewek-cewek nyanyi itu ya. Banyak sih, ada trailernya, Iya. ada trailer 1, Itu trailer aku. 2. Jadi gini, film ini memang sampai ke itu pun aku yang ngurus. Adminnya. Ngurus sendiri ya. Gak ada krunya film ini bro. Antri. Tapi aku belajar. Jadi aku tahu bagaimana marketing, bagaimana MOU, apa segala macam. Taiwan itu beli film ini 7 kotanya dia. Ya tekanannya atas nama pribadi, nggak ada PT kita. Maksudnya di Indonesia kenapa masih aneh aja sih pemerintah ngeresponnya? Nggak tahu saya. Biasanya begitu. Emas itu jarang, karena gini, pemerintah tuh maunya filmnya sesuai dengan, enggak juga ya. Apa ya? Nggak tahu lah aku tuh. Padahal ini kan arsip Kenapa ya? budaya, arsip sejarah gitu kan. Oh. Mereka punya program Halo Dangdut, itu maksudnya menginternasionalkan dangdut. Itu program Jokowi memang. Ya, makanya Via Valen dipakai buat olimpiade itu. Itu sebelum itu aku udah berkoar-koar sama Backcraft. Ngapa lu dukung film ini aja, lu support untuk festivalnya, nggak usah jauh-jauh. Lu support tiket Dewi Kirana suruh nyanyi di sana. Habis nonton dangdut night gitu kan. Simple sebenarnya. Tapi ya mungkin gini mas, pola berpikir juga. Mereka melihat dangdut tuh hanya sebuah nyanyi. Mereka nggak merasakan dangdut itu hidup Indonesia. Nggak bisa gitu. Maksudnya dangdut kan sama kayak batik gitu kan. Dangdut tuh sama kayak Itulah misi gua mengangkat Darling ini biar jadi musik setara sama angklung, setara sama apa tuh kan yang di Jogja itu kan. yang gamelan. Iya betul. Udah masuk heritage. Aku ngomong loh di budaya. Ada gitu. Aku ngomong loh sama anak-anak di London loh. Ditulis gitu ya. Maunya Esther musik Darling ini udah masuk dalam arsip musik kontemporer Indonesia yang berkembang. Itu kan mulai dari basic gamelannya mereka. Sulingnya Sunda. Gendangnya gendang tidurnya Jaipongan. Karena ada organ agak berubah dikit. Kan mereka menerima modernisasi. Juga udah modern kan, makanya ada EDM-nya, Oh. ada elektronnya gitu kan. Bukannya mereka semakin mati, enggak. Makin naik. Ada YouTube, makin naik. Enggak habis mereka ini. Terus kalau apa Om? Sorry. Dari Nahdlatul Ulama gimana Om? Aman sebenarnya. Justru mereka bilang jangan diangkat ya yang pangku-pangkuan ya. Benar. Yang ngadang lagu itu itu jangan dibuang ya. Oh jangan dibuang. Iya. Itu dari ini. NU-nya bilang. Makanya saya berani. Cuman saya nggak mau mereka mengecap ini film NU. Itu aja. Nanti kalau film NU nanti merasa filmnya mereka. Kalau mereka udah bilang kayak gitu, yang lain kan alergi. Soalnya Om tadi kemarin di situ kan ada pidato kayak Menteri ulang Agama. tahun, Menteri Agama. Di situ dia bicara tentang Islam Nusantara. Nah, Islam Nusantara itu kan sekarang fenomenanya lagi mulai ini nih, mulai dimungkinkan Islam yang original, Islam yang asli. Nah, ini pas banget nih brandingnya ini nih gitu, Islam Nusantara dengan Saat Kiai itu pesan lagunya sama Jaham, itu kan mereka ngobrolnya kan lama tuh, hampir 2 jam juga. Si Kiai itu juga ngomong Islam Nusantara. Cuman saya nggak mau kasih penonton saya denger Islam itu di situ, jangan. itu dia jam. Pelan-pelan dikit. Oh dangdut. Oh program Islam Nusantara toh ternyata. Sebenarnya saya udah tahu dari Kiai itu. Iya programnya mereka kan. Jadi menurut saya juga bagus juga sih. Mereka nggak mau import seni dari Timur Tengah. Iya itu ya berarti. Tari-tarian Sufi itu kan tarian. Betul.
Dan misinya jago memang, sifat 20 Allah. Sebenarnya Jaham nih klise waktu itu ya. Malu bertanya sifat 20 sama kiai karena akan diketahui kamu udah tua kok sifat 20 gak hafal. Jadi dia tanya sama temennya yang cewek. Makanya gue kaget. Ah tenang, saya kan punya teman yang jago agama. Gue kira kiai, nyatanya. Tapi memang jago agama dia. MTS aja kan katanya. Cuma nasib sih. Nah, terakhir nih, pemilihan ending dengan adegan Bang Jaham ngobrol sama anak perempuan kan, terus Quran, terus dia tanya tentang gimana nih doa apa biar naikin karir gitu. Itu nggak tahu tuh, itu ininya dia itu. Itu kan itu dengan visual semiotiknya lah secara set dengan jendela di tengah itu. Itu memang di pesantrennya Kiai Uki memang kayak gitu. Cuman dia nanya karir itu inisiatifnya dia. Kenapa? Berarti perlu ditanya dong kenapa? Ya, banyak banyak tuh. Ya, ngerasanya kan karirnya di bawah terus gitu. Makanya nanya, apa doanya nggak dikasih tahu? Dikasih tahu semua katanya. Iya kan nggak kasih tahu, semua aja dibaca. Gimana nggak kasih tahu? Enggak, emang Kang Jaham merasa karir Kang Jaham ini lagi diambang. Lagi di bawah apa doanya yang dibaca apa ya semua dibaca juga cuma jalan ya iya. Yang berarti nggak Semuanya ngasih. natural dialog dia emang. Nggak ada apa. Sebenarnya itu dia tuh anakan kiai Anak Kiai. pesantren Kelihatan. Kuningan. Cuman pesantren di situ dibabakan di Cirebon. Ya. Itu nggak Kiainya boleh di nyanyi, kiainya nggak Kang Uki. Iya, nggak boleh nyanyi. boleh. Nyanyi aja nggak boleh. Itu mereka ngomongin masalah itu juga, cuman sama editor aku diumpetin kalimat itu. Terus itunya TV radio tuh nggak punya bapaknya. Bapaknya nggak kuat beli, haram malah. Iya. Itu bapaknya. Dia mah nyanyi segala macam. Konservatif banget. Kan dia nanya, kenapa kamu nggak jadi penyanyi? Nggak boleh. Iya. Awal dialognya itu awalnya. Iya. Suara bagus dan Iya. mikro apa Tadi segala hebatnya, macam. dari di awal kita lihat yang erotis banget gitu, ditutupnya tuh langsung yang anak kecil berhadapan dengan orang dewasa yang udah berkecimpung, terus tengahnya kita Karena dia disuruh Gila, Kiai Uki ngajarin nyanyi di pesantren Kiai Uki, otomatis anak-anak kecil. untung nggak di MI ya, anak-anak SD ya. dan satirnya di sini nih, satirnya tuh ketika bertanya lagi sama anak kecilnya, gimana sih kalau misalnya oh itu gila. Itu Jangan nanya lu sama kira anak gua kecil. nggak surprise juga lo ya. Itu gila itu. Udah gitu yang cewek tuh di luar dugaan gua juga Bakal ngomongnya. jawab, baca semua. Dengan baca tiap hari pikiran kita tenang, bisa berpikir dengan masalahnya cuma ketenangan kan. Yoi, pada kira ke situ. Dahsyat itu anak. Dahsyat, itu dahsyat. Endingnya tuh dahsyat. Kang, kalau mau nonton filmnya secara full nih, gimana caranya dan harus menghubungi siapa? Hubungin saya, tapi harus dibikinin komunitas berapa orang nonton gitu sistemnya. Gitu ya. Acaranya harus, maksudnya dibikin dulu konsep acaranya matang baru. Ya sama diinin dulu siapa yang nonton berapa orang, baru kasih tahu saya. Boleh di-share nggak nih nanti Boleh. ininya? Boleh. Hubunginya kemana? Boleh ya. Nanti saya share ya. Instagram atau apa? Email atau nomor telepon. Dia nih gini, kalau di luar Indramayu dia selalu lihat jam. Kemarin saat saya syuting di Indramayu, jam 1 masih melek dia. Beda ya suasananya ya. Enggak, susuknya hilang. Lewat Indramayu. Lewat kali Cimano tuh hilang susuknya. Makanya dari tadi saya resah Kang, soalnya udah pegang tas, udah nggak mau kuap. Enggak, dia memang kayak gini ya. Gitu. Hah? Susuknya hilang. Lo kalau mau survei ke Indramayu, hubungin aja Jaham. Bisa, kita. Soalnya gini, kalau kalian masuk sendiri akan terbentur kayak gua zaman dulu. Tapi kalau gua sama Jaham yang udah mengkoordinir, mereka akan percaya. Kalau lo mau atau ikut gua pas saat syuting, seru. Tahun sekarang ini Dewi Kirana vakum album dia bilang, lagi istirahat. Tahun depan dia udah mulai bikin album lagi. Nah, gua sikat lah dia di situ. Mulai dari dia nyanyi, bagaimana cara anaknya dia treat untuk jadi biduan.
disuruh pakai rok mini mungkin apa segala macem. Kan bayangan gue itu tuh. Cari, masuk lapangan cari. Kemarin gue cuman syuting Dewi Kirana itu anaknya disunatin laki-laki. Dialognya lucu, Bras. Ih, sakit nanti Pak. Anu Idran buat disunat. Ya memang sakit, laki-laki itu berkorban. Biar kamu tahu rasanya laki-laki berkorban, sakit. Jangan mau enaknya aja. Itu keren terakhir. Aji. Berarti terus yang cewek kan selalu ngomong, aku melahirkan kamu harus lihat penderitaan perempuan melahirkan, jangan mau enaknya aja. Nah, cowok juga ngomong gitu, kamu harus lihat anak disunat. Biar tahu kayak apa sakitnya. Jangan mau enaknya aja. Jangan mau enaknya aja. Terus Dewinya gini lagi, iya sih enak. Nah itu kan dialog-dialog yang kalau di penulis skenario itu nggak kebayang gitu. Nggak kebayang itu. Nggak usah gitu. Sudah menikah Mbak? Sudah pernah menikah? Janda dong. Itu aja penulis skenario belum tentu bisa mikir ke sana. Apalagi gua kasih skenario satu orang satu. Nggak mungkin itu. Berarti nangkepnya harus detail loh ya. Maksudnya lihat momen-momen yang menarik. Atau semuanya di roll semuanya. Roll semua roll. Pakai kamera apa? Aku pakai VX 2000 pun. Aku percaya nangkepnya pakai yang biasa, tapi nanti diolah di Da Vinci. Ya kalau gue punya duit, gue akan pakai yang lebih. Tapi ingat, untuk syuting orang-orang kayak gini, usahakan jangan seprofesional mungkin. Jangan diklip onen jaham, kagok deh, merasa tahu di syuting. Apalagi di Bumin. Jadi tampak biasa aja tapi cukup lah. Karena mereka bukan orang profesional. Gitu. Oke, terima kasih banyak nih Om. Siap. Wih. Baru kali Terima kasih ini banyak, gua Om. ada yang etno musik graf. Iya. Oke lo, ulasan lu keren banget lo, men. Lu boleh nulis lo. Kalian boleh nulis sembarang lo mengenai